Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Semoga Anda semua selalu setia dalam menjalani apapun situasi yang Anda hadapi. Percaya Bapak Ibu, Tuhan mencintai Anda dan saya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang telah menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, dikatakan bahwa hidup perkawinan itu menuntut kesetiaan seumur hidup. Baik di dalam suka maupun duka, baik dalam untung maupun malang. Dituntut kesetiaan seumur hidup. Maka patut kita renungkan hari ini. Apakah saya setia kepada pasangan hidup saya sampai hari ini? Tidak hanya dalam kegembiraan, tapi juga setia dalam penderitaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sekali lagi saya mau mengingatkan. Banyak sekali orang yang mempersiapkan hari pernikahannya. Orang sibuk mempersiapkan hari pernikahannya. Pestanya di mana, undangannya berapa, siapa saja yang harus diundang, dananya harus berapa. Orang sibuk mempersiapkan hari pernikahannya. Lalu kadang orang lupa mempersiapkan hari setelah dia menikah, dia mau buat apa. Karena hari setelah dia menikah, dia akan tinggal dengan suami atau istrinya. Apakah dia siap ketika dia mengetahui siapa istrinya, siapa suaminya? Maka orang harus mempersiapkan juga hari setelah dia nikah. Jangan lupa itu. Maka yang dituntut dari Anda adalah kesetiaan suami istri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Menikah itu mudah. Bukan berarti saya tidak menikah jadi saya mengatakan demikian. Jatuh cinta itu pada orang yang Anda cinta itu mudah. Atau menikahi orang yang Anda cinta itu mudah. Tapi bertahan pada orang yang Anda nikahi dan Anda jatuh cinta itu tidak akan pernah mudah.
Karena yang dituntut dari Anda adalah kesetiaan, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidupmu masing-masing. Maka mari Bapak Ibu, kalian suami istri dipanggil untuk saling menguduskan satu sama lain. Kalau saat ini ada pergumulan, mari duduk dengan tenang. Ingat sumpah kalian dalam untung dan malang, dalam suka maupun duka. Ingat baik-baik sumpah itu. Karena sumpah itu akan mempererat hubungan kalian kembali. Tidak ada pasangan suami istri yang sempurna. Kalian dipanggil untuk menyempurnakan satu sama lain dalam ketidaksempurnaan masing-masing orang. Ingat baik-baik. Seekor burung mampu terbang kalau dia punya dua sayap yang kuat. Ketika ada satu sayap yang patah, dia tidak akan bisa terbang. Maka suami istri diajak untuk tetap setia satu sama lain, agar kalian bisa mengepakkan sayap dalam bahtera keluarga kalian, agar kalian bisa melalui apapun tantangan yang saat ini sedang Anda hadapi. Mari Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang sempurna. Kalau ada tantangan, itu bagian dari hidup perjalanan Anda. Disitulah Anda belajar untuk tetap setia. Setialah satu sama lain, seperti Tuhan setia pada hidup Anda. Berjuang untuk tidak menyakiti atau melukai perasaan pasanganmu. Tapi sampaikan secara baik apa yang menjadi kekesalan hatimu. Niat yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik agar bisa diterima oleh pasangan hidupmu. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan menyatukan Anda, Tuhan juga berharap kalian baik-baik saja. Dan Tuhan juga berharap agar kalian tetap setia sampai maut memisahkan kalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang tentunya hari ini meneguhkan pasangan suami istri. Jangan pernah lupa mengatakan kepada pasanganmu setiap hari, aku mencintai engkau. Pasanganmu adalah hadiah dari Tuhan bagi hidupmu. Hadiah terindah, mutiaramu. Jagalah pasanganmu. Sayangilah dia. Seperti dia menyayangi engkau. Kalau ada salah paham, duduklah dengan tenang dan selesaikan itu. Mohon rahmat dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami rahmat kehidupan dan kesehatan. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi pasangan suami istri dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka dengan rahmat kesetiaan. Jauhkanlah mereka dari sikap saling menyakiti satu sama lain. Kalau saat ini mereka sedang mengalami pergumulan yang berat, hadirlah di tengah-tengah mereka. Jamalah hati mereka masing-masing Tuhan, agar mereka mempunyai kerendahan hati untuk saling memaafkan, saling mengasihi satu sama lain, seperti Engkau mengasihi mereka. Berkatilah mereka, berkatilah keluarga-keluarga yang sedang diambang perceraian. Berikanlah mereka kerendahan hati untuk kembali bersatu, sebagaimana Engkau menghendaki mereka untuk tetap setia satu sama lain. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.